Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Binus Networking Club. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bernama Virtual Local Area Network atau sering juga dikenal dengan nama VLAN. Dalam materi kali ini ada beberapa konten yang harus kita pelajari. Pada bagian pertama ada LAN dan VLAN, yaitu nanti akan membahas cara kerja LAN secara umum dan cara kerja VLAN secara umum. Bagian kedua, Working of VLAN. Pada bab ini akan membahas cara kerja VLAN secara lebih mendetail. Yang ketiga, ada Benefits of VLAN atau membahas masalah keuntungan-keuntungan menggunakan teknologi VLAN. Pada bagian keempat, ada VLAN configuration. Kita akan membahas atau belajar tentang konfigurasi VLAN baik di Cisco Packet Tracer maupun di MikroTik. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu LAN dan VLAN, yang menerangkan perbedaan cara kerja jaringan LAN dan VLAN secara umum. Mari kita lihat perbedaan antara LAN dan VLAN berikut ini. Pada jaringan LAN, jaringan yang terbatas secara fisik atau alat dan lokasi. Maksudnya, jaringan tersebut hanya bisa berfungsi secara lokal area, misalkan di satu hotel saja, satu sekolahan saja, satu kantor saja, dan semisalnya. Sedangkan jaringan VLAN bisa juga satu hotel, tetapi dibedakan jaringannya antara lantai 1 dan lantai 2 misalnya. Atau jaringan yang tak terbatas lokasi atau jarak. Contohnya, penyedia layanan Internet Service Provider yang bisa menyediakan jaringan internet, jaringan telepon yang dipisah networknya atau jaringannya. Perbedaan yang mendasar yang kedua adalah perangkat yang digunakan adalah unmanaged switch. Ya, istilahnya adalah ini switch yang tidak bisa di-manage atau tidak bisa dikonfigurasi. Jadi ketika dapat suplai listrik langsung bisa digunakan, yaitu namanya unmanaged switch. Sedangkan pada VLAN perangkat yang digunakan adalah manageable switch dan router. Jadi di sini manageable switch maksudnya adalah switch yang bisa dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga bisa melewatkan beberapa VLAN atau beberapa jaringan dalam satu kabel. Begitu maksudnya. Yang ketiga, dari jaringan LAN, komunikasi hanya bisa satu subnet yang sama atau satu jaringan yang sama. Kemudian pada VLAN, komunikasi dalam satu alat bisa lebih dari satu subnet atau lebih dari satu jaringan yang sama. Nah, untuk lebih detailnya, mari kita belajar perlahan mulai dari jaringan LAN yang paling dasar. Kita lihat pada gambar berikut ini. Terdapat dua PC, satu PC dan satu laptop ya. Ada dua perangkat yang sama-sama terkoneksi ke unmanaged switch. Ya, tentu ini jaringan LAN biasa. Karena unmanaged switch ini tanpa harus dikonfigurasi, dia bisa melakukan komunikasi antar dua perangkat ini. Nah, jaringan LAN ciri-cirinya adalah dia adalah satu network yang sama. Mari kita perhatikan IP address pada PC dan laptop adalah satu jaringan yang sama, yaitu sama-sama memiliki network address 192.168.1.0/24. Nah, ini adalah contoh topologi jaringan LAN. Ini topologi star. Ini menggunakan topologi star. Jaringan LAN pada umumnya.
Kalian masih ingat OSI layer? Format frame pada OSI layer 2 atau juga disebut dengan data link layer pada jaringan LAN. Ya, jaringan LAN atau switch itu bekerja pada pada OSI layer 2 atau biasa disebut dengan data link layer. Nah, mari kita lihat dulu gambar OSI layer. Nah, ini ya ada 7 lapisan OSI. Nah, layer 2 adalah layer data link. Disinilah switch bekerja ya, nama atau format datanya yang diolah oleh data link layer atau layer 2 OSI ini adalah bernama frame ya. Formatnya bernama frame. Inilah isi dari frame tersebut ya. Yang pertama adalah destination MAC address atau MAC address tujuan. Kemudian yang kedua adalah source MAC address. Bahasa Indonesianya MAC address sumber. Kemudian type or length data, kemudian FCS. Seperti ini. Itu tadi adalah perincian dari data yang ada di dalam frame. Sekarang kita masuk ke topologi dan implementasi jaringan VLAN. Mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah switch ya, namun namanya manageable switch, yaitu switch yang bisa dikonfigurasi sedemikian rupa. Apa yang dikonfigurasi? Yaitu mengatur VLAN. Ya. Di sini yang warna biru, laptop, adalah jaringan VLAN 10, sedangkan yang warna merah ini adalah jaringan dengan VLAN 20. Ini antara VLAN 20 dan VLAN 20 itu adalah jaringan yang berbeda. Taunya dari mana? Ya, dari IP address dari masing-masing VLAN ini berbeda. Kalau VLAN 10 adalah 192 sekian-sekian, sedangkan pada VLAN 20, IP address-nya adalah 10.1 sekian-sekian. Nah, ini berarti manageable switch bisa mengatur atau mendistribusikan dua jaringan yang berbeda, di mana perangkat yang tersambung dalam VLAN 10 hanya bisa berkomunikasi dengan sesama VLAN 10. Sedangkan jika ingin berkomunikasi dengan VLAN 20 tidak bisa karena berbeda jaringan, gitu ya. Begitu pula sebaliknya, VLAN 20 kalau mau menghubungi VLAN 10 tidak bisa karena berbeda jaringan. Nah, kamu bisa perhatikan ya, PC dan laptop hanya dapat berkomunikasi dengan VLAN yang sama. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan yang berbeda. Nah, kalau kita melihat format frame pada OSI layer 2 pada jaringan VLAN itu berbeda dengan jaringan LAN ya. IEEE 802.1Q frame atau biasa disebut dengan VLAN frame ya akan disisipkan adanya tag atau VLAN header di sini. Ya. Jadi tag ini isinya adalah ini ya, Ethernet type, pre-C sama VLAN identifier. Konfigurasi yang dimasukkan dalam VLAN atau dalam manageable switch adalah memasukkan VLAN identifier atau sering dikenal dengan VLAN ID. Nah, VLAN identifier ini kita setting secara manual, kita masukkan dalam konfigurasi manageable switch. Jadi ini ya. Di situ ada nanti di konfigurasi ada tulisan VLAN ya. Kita isikan 10, berarti maknanya dia adalah VLAN ID-nya adalah 10. Yang ini VLAN ID-nya adalah 20. Seperti itu maksudnya. Nah, ini implementasi jaringan VLAN bagian 2 atau jaringan VLAN yang lain ya. Nah, kalau tadi manageable switch-nya tidak terhubung ke internet. Sekarang
Switch ini mendistribusikan internet ke VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi hanya tambah ini aja ya, hanya tambah router saja. Ini setiap perusahaan, sekolah, hotel, kantor, dan semisalnya, jika ingin terkoneksi ke internet, maka membutuhkan alat yang bernama router sebagai gateway ke internet. Ya. Jadi router dihubungkan ke internet, kemudian router mengelola dan menghubungkannya ke setiap klien ya. Dalam hal ini, router akan menghubungkan klien ini yang berbeda jaringan menuju ke internet menggunakan teknologi VLAN. Ya, mari kita lihat. Di sini router disetting VLAN ya. Kemudian dihubungkan ke manageable switch di port nomor 1. Kemudian di port nomor 2 ya, ini saya tandai dengan warna biru. Dia saya beri VLAN ID yaitu 10. Maka dia adalah kelompok atau network VLAN 10 dengan IP-nya 192. Sekian-sekian. Pun juga port 6 juga VLAN 10. Namun di port 14 ya, ini networknya namanya VLAN 20. IP-nya berbeda. 10.1. Sekian-sekian. Pun juga port 20. Jadi manageable switch dapat mengelola hal ini. Lalu apa yang berwarna hijau ini ya? Yang berwarna hijau ini disebut dengan trunk link atau link yang bisa memuat beberapa VLAN. Ya, berarti trunk link ini memuat berapa VLAN kalau dari gambar? Ya, memuat 2 VLAN, yaitu bisa memuat VLAN 10 dan VLAN 20. Di sini ada keterangannya, port nomor 1 yang ini ya. Port nomor 1 disebut dengan trunk port, yaitu port yang dapat memuat beberapa VLAN. Nah, kalau trunk link itu jalur atau link yang bisa memuat beberapa VLAN. Bedanya hanya di link sama port saja. Kemudian nomor 2 dan nomor 6, ya, lihat dalam keterangan. Port 2 dan 6 disebut dengan akses port untuk VLAN 10. Artinya adalah port 2 dan port 6 sebagai port keluaran untuk VLAN 10. Sedangkan yang VLAN 20, akses portnya adalah port 14 dan port 20. Nah, seperti itu, ada beberapa istilah yang baru kalian ketahui setelah belajar VLAN ini ya. Nah, silakan kamu catat dan dihafalkan. Berikutnya, implementasi jaringan VLAN bagian 3. Misalnya, sekolahan yang berbeda gedung ingin membedakan jaringan lokal dari gedung A dan gedung B. Ataupun yang semisalnya pabrik ya, yang banyak gedungnya gitu. Nah, perusahaan tadi, pabrik atau sekolah tadi tentu saja menggunakan router ya untuk bisa menghubungkan jaringan lokalnya ke internet. Di routernya sekolah atau pabrik tadi itu disetting sedemikian rupa plus VLAN ya di Ether 5. Ini nomor 5. Kemudian dihubungkan ke manageable switch yang pertama di port 1. Nah, tentu karena ini mengandung banyak VLAN, ini disebut dengan trunk link. Ya, trunk link. Di manageable switch pertama, port nomor 6-nya untuk VLAN warna biru alias VLAN 10. Itu ya. Nah, biru VLAN 10. Lihat di keterangan nih, biru adalah VLAN 10. Kemudian masih di manageable switch yang pertama, port 14-nya
untuk VLAN 20. Ya, IP-nya beda. Kalian bisa lihat VLAN 20 IP-nya ini, VLAN 10 IP-nya ini. Ya, berarti ada dua jaringan yang berbeda. Kemudian di gedung yang lain, ya, misal saja gedung B menggunakan manageable switch 2. Nah, antara manageable switch pertama dengan manageable switch kedua, ini juga disebut dengan trunk link. Artinya apa, trunk link? Ya, bisa link yang bisa memuat banyak VLAN. Kemudian di port 4-nya untuk VLAN 20, port 18-nya untuk VLAN 10 karena berwarna biru. Pertanyaannya, apakah bisa yang port lain yang kosong ini untuk VLAN 10 dan VLAN 20? Jawabannya adalah bisa. Ya, tergantung kita konfigurasinya bagaimana. Ya, jadi masih bisa. Seperti itu. Lalu berikutnya, nah, ini implementasi jaringan VLAN bagian 4. Nah, ini hal yang seru. Ini diterapkan oleh penyedia layanan internet atau dikenal dengan Internet Service Provider yang WiFi di rumah-rumah itu ya, WiFi di rumah-rumah, tahu kan? Ya, itu. Saya nggak usah nyebut nama perusahaannya, kamu bisa mengerti maksudnya. Kemudian, kita berlangganan pada satu ISP tertentu ya. Maka kita akan diberi satu router di sini untuk mengakses beberapa layanan. Nah, port 1 dia terhubung ke internet atau terhubung ke servernya dia ya. Servernya ISP. Kemudian dipecah lagi ada beberapa layanan. Kalau di sini ada 3 layanan yang saya buat atau saya misalkan. Berwarna biru ini untuk layanan internet, dia menggunakan VLAN 10 keluar di port 2. Nah, ini khusus internet. Bisa 50 mega, 100 mega, 300 mega, megabit per second ya maksudnya. 300 Mbps gitu. Kemudian yang port 3 ini untuk layanan IPTV atau TV melalui internet ya, TV kabel orang bilang. TV kabel lewat internet ya. Dia layanannya menggunakan VLAN 20, portnya 3. Ya, dari port 3. Seharusnya maksudnya apa? Jika sedang memutar TV di dalam smart TV ini tidak mengganggu kecepatan dari port 2 karena mereka jaringannya dipisah. Seharusnya begini ya. Nah, ini jadi mengambil bandwidth sendiri untuk membuka TV. Nah, internet sendiri dia tidak saling mengganggu karena apa? VLAN-nya beda dia. Nah, seperti itu ya. Kemudian di port 5 ada layanan yang namanya VoIP atau Voice over IP atau telepon melalui internet. Ya, menggunakan layanan VLAN 30 keluar di port 5. Nah, seperti itu implementasi jaringan VLAN secara umum yang sering digunakan. Selanjutnya pada bagian kedua kita akan lebih dalam lagi membahas mengenai cara kerja dari jaringan VLAN. Namun akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Ya. Terima kasih. Jangan lupa klik lonceng untuk berlangganan, subscribe, dan like untuk Binus Networking Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.